A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah. Siang hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di siang hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah makan siang? Sudah. Udah kenyang? Udah. Ya, kekenyangan juga bahaya sih ya. Ya bahaya, kekenyangan bisa ngantuk. Jam-jam segitu emang jam paling PR untuk kita belajar, tapi ya udah. Bismillah. Sebelum kita mulai ada baiknya ibu bapak kita hening dulu sejenak. Mari kita beral-fatihah wabil khusus untuk kedua orang ibu bapak kita. Kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah selalu melimpahi, memberkahi kekuatan. Dan yang terpenting kita bermunajat di siang hari ini senantiasa kita sama-sama dimudahkan, dilancarkan untuk mendapatkan hikmah, pengetahuan, kesadaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Santai dan rileks. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillah. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Turnuhun senantiasa kita bisa hadir utuh di sini saat ini. Terima kasih, santai dan rileks, dan kita belajar bareng. Dan ibu dan bapak selalu saya mendisklaimer bahwa saya bicara bukan mau mengajari, bukan mau menggurui, bukan paling tahu, paling ngerti, dan bukan mau meyakinkan sesuatu, tetapi kita sesama murid yang sama-sama belajar. Saya selalu menggunakan stylenya Nabi Muhammad bahwa semua itu sahabat gitu ya, semua itu teman bertumbuh, dan di sini saya rasa kita semua adalah teman bertumbuh, pejalan, dan kita punya apa ya, semoga kita selalu punya kesadaran bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu, jadi lebih baik selalu mencari tahu, dan kita selalu mengosongkan gitu ya, karena hanya yang kosong lah yang bisa diisi gitu kira-kira. Baik, Ibu dan Bapak, ini kajian kita di akhir tahun 2024 gitu ya. Jadi ini kalau di mall itu ada end year sale gitu ya. Nah kalau di sini end year enlighten gitu kira-kira. Kita siang hari ini belajar bareng di penghujung 2024 ini. Mungkin saya nggak nyiapin tema sih Ibu Bapak, nggak nyiapin A, B, C gitu. Tetapi siapa tahu ada dari ibu dan bapak yang lagi mau bahas apa gitu, entah yang udah atau yang belum, ataupun nanti mau melanjutkan, karena terakhir kita di sini bicara tentang bersaksi gitu ya, kita bicara tentang penyaksian gitu, tetapi akan sangat relate banget kalau ada datang dari pertanyaan ibu dan bapak, mungkin apa sih yang lagi pengen digali atau diperdalam gitu, silakan. Ya waktunya habis, makasih ibu bapak, cukup ya. Biasanya kalau udah ngikut aja lah, biasanya itu udah pertama catatan gak dibuka-buka lagi, gak ditonton-tonton lagi, terus lupa aja gitu lah kira-kira. Mungkin ada ibu bapak, ibu? Pakai mic bu. Punten. Cek. Terima kasih. Ya. Terakhir kok nggak salah kita pernah bahas
waktu itu apa pas Nabi Muhammad yang Maulid ya? Iya, Maulid betul. Bersaksi. Nah itu bedanya Nurullah, Nur Muhammad, satu lagi apa lagi Nur Ihsan. Oh, itu oke. apa sih? Saya juga masih nggak ngerti. Perbedaannya gitu? Iya. Oke. Nurullah, Nur Ihsan, Nur Muhammad, Muhammad gitu kira-kira? Terus waktu itu kan ada aku satu, aku dua. Oh iya. Ibu pertanyaannya berat banget sih. Oh, tapi oke sih. Oke, kita bicara tentang Nur Muhammad ya. Ada lagi? Karena ini nanti relate banget sih ke sana ke sini pasti. Atau sambil jalan boleh? Ah, berarti yang lain ngikut aja gitu ya. Pasrah aja gitu. Baik, Ibu dan Bapak, bismillah ya, kita sama-sama belajar. Sekali lagi Ibu, please jangan ngerasa diceramahin sama saya, diajarin sama saya karena saya bukan mau menggarami lautan gitu. Ibu Bapak saya rasa lebih banyak pengalaman hidupnya dan pasti lebih dalam, dan ini hanya menambah sedikit sekali puzzle-puzzle pengetahuan yang mungkin akan berguna buat kita semua gitu. Setuju Ibu Bapak? Sip ya, seperti biasa kita akan banyak pertanyaan, kita akan banyak Q&A, karena dengan Q&A itu membawa kita menuju pengaktifasian yang namanya akal Bu Pak. Ya, akal itu digunakan kalau kita berpikir. Ya, jadi akal itu aktif kalau pikirannya on. Gitu. Ini penting banget nih. Kalau pikiran on, akal aktif gitu. Kalau gitu saya mau nanya dulu deh. Ibu Bapak ini sering berpikir atau banyak pikiran, yang mana Bu Pak? Ah, ya udah sih ya. Ya, karena kalau banyak pikiran, pikirannya off sebenarnya. Tapi ngerasa mikir. Nah, orang yang banyak pikiran dia bukan berpikir tapi dia khawatir gitu. Jadi makanya kalau orang banyak pikiran tuh nggak nemu solusi. Tapi ngerasa berpikir. Ya, karena nanti pikir ini elemen yang penting banget. Makanya kenapa sih Allah sampai di Quran tuh coba tatafakarun, takhilun gitu. Dipakai dong nih alat yang aku berikan sama kamu yang paling top gitu. Karena yang punya ini tuh diantara semua makhluknya Tuhan tuh cuman manusia Bu. Gitu. Satu level, makanya kita itu disebut hayawan natikun. Hewan yang bisa berpikir. Berarti kalau pikirnya nggak dipakai lagi jadi apa? Nah gitu. Sip ya. Dan nanti kita ngerti bahwa di surat 7 ayat 179 tuh udah diulang-ulang bahwa aku berikan kamu pendengaran, aku berikan kamu penglihatan, aku berikan kamu akal, tapi nggak dipakai gitu. Terus kamu sama binatang ternak apa bedanya? Gitu kira-kira. Sip ya, Ibu Bapak ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama menggunakan akal. Makanya pancingan penggunaan akal adalah question. Pertanyaan. Dan nanti kita ngerti bahwa pertanyaan itu jauh lebih berharga daripada jawabannya sih gitu. Karena kalau nggak ada pertanyaan nggak akan ada jawaban. Makanya Ibu Bapak please jangan pernah lelah untuk selalu bertanya. Sesaat pertanyaannya udah nggak ada, ya balik lagi ya. Ininya mungkin ada sesuatu yang penting untuk kita sadari bahwa hidup itu adalah kedinamisan pertanyaan dari satu, kedua, ketiga dan seterusnya gitu. Ibu Bapak masih banyak pertanyaan nggak dalam hidupnya? Hah? Masih ya? Iya, kalau ibu berpikir, ibu melihat struktur berpikir menuju kepada solusi. Kalau banyak pikiran, solusinya nggak dipikirin, tapi kenapa ya ini masalahnya harus ke aku, kenapa ya begini, kenapa ya begitu gitu. Jadi khawatir gitu. Ya, loncat-loncat. Jadi yang lebih sering berpikir atau banyak pikiran? 98% tuh yang banyak pikiran Bu. Nggak mikir. Dan Ibu Bapak coba sadari deh, sehari mikir tuh cuma 2% pasti. Nggak lebih nggak kurang. Kenapa? 98%-nya nggak dipikir lagi langsung kerjain gitu. Contoh aja, Ibu Bapak termasuk orang yang ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Ah ya udah sip, udah gitu aja ya. Jelas ya? Makanya kenapa situasi hidup datang berulang-ulang? Karena kita merespon dengan respon yang sama gitu. Kalau orang berpikir dia pasti mencari respon yang beda gitu. Gitu kira-kira. Contoh. Kita pemanasan dulu sedikit ya. Supaya nanti kita ngerti si pembahasan kita cukup kompleks, Ibu Bapak, cukup deep. Jadi santai dan rileks gitu ya, pelan-pelan. Ini bahasin itu nggak mudah, tapi kita mencoba se-easiest mungkin, sesimpel mungkin. Yang paling penting adalah Ibu Bapak dapat konsepnya, tapi bukan hanya ngerti dan tahu dan
datanya nambah, tapi bisa ditransformasikan gitu Bu. Supaya nanti transformasi itu keluarnya jadi akhlak gitu kira-kira. Sip ya, karena kadang-kadang pengajian itu jadi banyak knowledge itu jadi ngomongin pengetahuan terus gitu. Jadi kayak keren banget tahu, oh Nur Muhammad ternyata beda, kenapa? Gini. Tapi nggak jadi perilaku gitu. Itu yang paling penting. Makanya outputnya adalah akhlak. Ibu Bapak tahu nggak di Gen Z ya, apalagi Alpha nanti mungkin Beta, kalau dengar kata pengajian tuh udah apatis Bu. Pengajian tuh malas, sok ibu ngajak anaknya pengajian, pasti malas. Betul nggak? Udah gitu nggak kira-kira? Kenapa coba? Karena dia ngelihat ibunya produk pengajian gini-gini juga kok gitu, nggak berubah-berubah gitu. Dia juga pengajian lama gitu-gitu aja gitu. Artinya apa? Concern output dari sebuah pembelajaran, intisarinya adalah akhlak dan kebermanfaatan gitu. Gitu ya. Jadi kita start dari pemahaman ini dulu. Saya kasih contoh sederhana begini Ibu Bapak. Kalau kita bicara dalam konteks diri gitu, saya mau membagi dua dulu nih. Supaya nanti kita akan paham benar tentang apapun. Kenapa sih dalam tradisi Islam, niat itu penting banget. Betul nggak? Semua berawal dari niat. Berarti orang yang berniat itu pasti dia melakukannya dengan sengaja. Dengan apa Bu? Pak? Sengaja. Aku menyengajakan diri melakukan ini. Berarti kalau aku niat dan berniat itu membuat aku sengaja, berarti dia sedang melakukannya dalam keadaan sadar. Pertanyaan, dalam keseharian Ibu Bapak ngerjain sesuatu banyak sengajanya, banyak nggak sengajanya? Yang benar nih. Kan gini, kalau dalam konteks yang namanya sengaja, itu namanya responsif. Kalau nggak sengaja namanya reaktif. Apa bedanya? Kalau orang yang reaktif, apa yang dilakukannya pasti berdasarkan pancingan dari trigger dari luar, external world-nya dia. Contoh-contoh. Ibu Bapak orang lain bisa bikin kita marah nggak? Bisa nggak? Kalau Ibu Bapak bisa, berarti Ibu Bapak memang jarang sengaja ngerjain apa-apa gitu. Loh betul nggak? Kok orang lain bisa bikin aku marah? Aneh nggak? Aneh. Kenapa? Aku mau marah atau aku mau enggak, pilihannya di orang lain atau di diri sendiri? Tapi kenapa orang itu nyebelin, kita marah? Kenapa Bu? Pak? Enggak, reaktif aja. Dan orang yang reaktif tuh pasti nggak happy, udah pasti aja. Dan orang yang reaktif tuh pasti nggak damai, pasti nggak tenang. Gitu. Artinya apa? Semua perilaku dan pilihanku ditentukan oleh orang lain, gitu kira-kira. Orang marah, ikut marah. Orang beli tas baru, pengen ikut beli. Orang ini pengen itu, diikut-ikutan terus. Dia melakukan dalam keadaan reaktif. Ibu Bapak, by the way, orang lain bisa bikin kita marah nggak? Nah ini kalau jawab ya berarti Ibu Bapak mabuk nih. Gini. Dia itu menyebalkan karena dia menyebalkan atau karena aku memaknai dia menyebalkan? Berarti yang bermasalah itu dianya atau maknanya? Iya. Makna ada di luar atau di dalam diri kita? Berarti yang diberesin siapa? Nah gitu. Ibu Bapak pernah lihat nggak kucing kalau digodain sama bulu-bulu, sini ngikut? Kesini ngikut, betul nggak? Berarti dia melakukan sesuatu gara-gara gerakan yang di luar nggak? Berarti dia reaktif atau responsif? Reaktif banget, gini usut langsung serang, gini usut langsung komen, gini usut langsung marah gitu. Jadi kalau ada sesuatu di luar terjadi dan kita reaktif, terus apa bedanya sama kucing gitu? Iya. Dalam biologi kan kita binatang Bu, betul nggak? Kita kan kingdom great apes ya. Makanya kalau akal nggak dipakai berarti evolusinya nggak beda jauh gitu. Ibu maaf ya, otak kita itu pertama itu ada yang disebut yang namanya reptilian brain, itu survival mode, binatang banget gitu. Baru naik ke limbic system, di situ ada emosi. Tapi kesadaran itu ada di neocortex gitu. Jadi kalau tiap hari yang dipakai survival, reptilnya banget diulang-ulang, urusannya survival terus. Dan Quran tuh bilang di 179 Al-A'raf,
Kamu tuh apa bedanya sama binatang gitu. Makanya binatang itu dalam perspektif sering disebut orang gitu loh Bu. Nah ibu bapak ini orang apa manusia? Kan nggak ada kata-kata semanusia orang, betul nggak? Seorang manusia. Makanya kita ini lagi belajar untuk menjadi manusia. Dan sifat manusia itu responsif. Manusia tuh di sini. Orang tuh di sini. Berarti manusia itu adalah orang yang sudah menggunakan akal. Jadi sengaja gitu. Ibu bapak kalau sholat kebanyakan sengaja atau nggak sengaja? Oh yang bener ah. Ada nggak yang sholat gini? Allahu Akbar. Rokaat 2, rokaat 3. Ada yang gitu nggak? Udah pasti kalau rokaatnya aja lupa itu pasti nggak sengaja. Itu cuman kebiasaan aja sih. Dengar azan, wudhu, sholat. Assalamualaikum. Udah. Khusyuknya nggak dapat, tumaninahnya nggak dapat. Diulang lagi gitu. Akhirnya menggugurkan kewajiban hanya karena takut dosa dan neraka. Tapi concern dirinya nggak berubah gitu kira-kira. Contoh. Ibu bapak sholat ada tujuannya nggak? Apa tujuan sholat? Mau masuk surga mah kejauhan atau buah. Ibu bapak mending masuk surga, mending ketemu Allah. Jadi tujuannya surga apa Allah? Tapi mau masuk surga? Oh ini ibu bapak masih nyari surga ya, tapi nggak apa-apa sih. Ya, gini. Kalau kita bicara dalam konteks nih ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaan, kalau orang keji dan munkar itu ada di level reaktif atau responsif? Orang yang keji, orang yang munkar itu reaktif atau responsif? Reaktif banget, orang banget gitu. Contoh. Ngegosip, ngejelekin orang, keji nggak? Keji. Ada nggak yang rajin sholat tapi rajin ngegosip? Banyak. Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Berarti dia sholatnya sadar apa mabuk? Sengaja atau nggak sengaja? Berarti kalau abis sholat tetap ngegosip, abis sholat tetap marah-marah, abis sholat tetap pelit, abis sholat tetap korupsi, fix itu sholatnya pasti nggak sengaja. Pasti dia sholatnya karena cuman dengar azan aja sih, reaktif langsung sholat gitu. Tapi sadar belum tentu. Makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Semabuk itu kan bukan masalah alkohol, bukan. Ibu bapak maaf ya, kalau orang tiap hari ngomong welas asih tapi perilakunya jahat, mabuk nggak? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Top banget tuh. Ya Allah, atas namamu ya Allah, maha kasih dan sayang. Selesai sholat, nyuruh anaknya marah-marah, sambil julid, sambil marah, sambil ngegosip lagi, sambil apa dan lain-lain. Berarti kontradiktif nggak antara ucapan sama perilaku? Mabuk nggak? Mabuk. Alhamdulillah. Terus dan seterusnya. Yang akhirnya apa? Jangan-jangan apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, apa yang apapun konteksnya, kita melakukan tidak sengaja. Kan saya sering bilang ya, waktu di awal kita pernah bahas. Jadi ibu bapak tuh maaf ya, maaf banget nih. Jangan terlalu amazed kalau ada orang dikit-dikit, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu tuh latah aja rata-rata sih Bu. Nggak sengaja. Coba apa urusannya ada burung ngeluarin kotoran kena tangannya, astagfirullah. Apa urusannya coba? Minta ampun ya Allah, ada kotoran ke tangan minta ampun, apa urusannya coba? Berarti itu kan kaget yang kelihatan religius, betul nggak? Sebenarnya kaget-kaget aja sih gitu. Kagetnya supaya religius, astagfirullah gitu. Padahal nggak ngerti-ngerti amat juga gitu. Oke sampai sini? Sip? Ih jadi diam-diam gini ibu bapak, oke nggak ini? Ya kita belum mulai loh ya, kita pemanasan dulu nih, kan bahasan kita ke sini. Nah berarti pertanyaannya semua dasarnya adalah yuk jangan terlalu reaktif tapi cobalah responsif. Kalau ada apa-apa tuh jangan reaktif deh, coba hold dulu, diem dulu, dicerna dulu, dipikirin dulu, dirasain dulu, baru do action gitu. Kadang-kadang action kita itu terpapar oleh emosi gitu, nggak pakai critical thinking. Saking emosinya komen nggak bagus gitu, padahal salah baca, bisa nggak Bu? Pak? Iya. Terus nanti yang rugi siapa coba? Diri sendiri.
Maka orang yang reaktif itu nggak akan pernah berubah hidupnya. Kenapa? Ya gitu-gitu mulu. Karena reaktif dan responsif, ini kata kuncinya adalah latihan. Mau nggak mau. Jadi dalam hidup itu nggak ada orang hebat sama nggak hebat, yang ada orang terlatih atau tidak. Dan kita menyangka ketika kita benci sama orang, kita lagi ngelawan dia. No, kita lagi ngelawan ego kita sendiri sebenarnya. Karena segala sesuatu dalam hidup tidak pernah terjadi di luar diri kita, semuanya terjadi di dalam diri kita. Di luar atau di dalam, Bu? Di luar diri, di dalam diri? Kata kuncinya di diri. Nah pertanyaannya, sejauh apa aku mengenal diri gitu. Padahal siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Berarti diri adalah jembatan untuk mengenal Tuhan. Berarti orang yang tidak mengenal diri pasti tidak mengenal Tuhan. Sementara yang kita kenal sekarang jangan-jangan orang lain. Sibuk sama urusan orang, sibuk sama gosip orang, sibuk sama masalah orang. Yang gak kenal kita tahu banget loh. Ih dia ya rumah tangganya, tahu rumah tangga orang Bu ceritanya. Betul gak? Sehingga kita kekurangan waktu untuk mengenal diri karena kenapa? Terlalu sibuk sama external world. Nih, si external world ini. Padahal lupa, jangan lupa hidup selalu ada dalam konteks yang namanya internal world di dalam diri kita. Sebentar ya ini putus-putus katanya. Oke. Ya udah. Mudah-mudahan oke. Sip. Sampai sini oke Ibu Bapak? Sip. Ibu Bapak ada yang bawa Quran? Nah, boleh ada yang bacain satu ayat dulu aja. Silakan. Cek. Nah, di Quran yang digital juga boleh. Terjemahannya aja nggak apa-apa. Nah, yuk kita baca pelan-pelan, kita start ya, Ibu Bapak ya. Kita mulai. Nah, kita mulai dari surat 17 ayat 14, silakan. 17 ayat 14. Surat 17 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Oke, bacalah apa katanya Bu? Kitabmu. Di situ ada kata-kata ikro, kita baka. Iya. Binafsikal yauma alaika hasiba. Nah, di situ ada kata-kata ikro, Iya. kita baka. Iya. Artinya, bacalah kitabmu. Kitabmu tuh berarti diri sendiri. Yes. Ya, jadi kita disuruh baca kitab orang atau baca kitab sendiri? Kitab sendiri. Ah, kira-kira dalam harian lebih mana yang sering dibaca, Bu? Pak? Orang. Sip ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita bicara masalah ikro itu bukan hanya membaca tulisan ikro, bukan gitu. Tetapi ikro itu artinya observasi. Oke, jadi bacalah kitabmu. Lanjut Bu, ke 15-nya. Boleh pakai mic supaya kedengeran? Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah dalam kurung Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Nah, Ibu Bapak kita punya satu rules bahwa apapun datang dari diri dan akan kembali ke diri. Lanjut. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Berarti segala sesuatu kembali ke diri nggak? Yes, lanjut. Dan seorang yang berbuat dosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Bisa kita transferan dosa, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena hukum diri ini adalah konsekuensi. Lanjut. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Oke, jadi artinya segala bentuk kita bicara tentang ikro, kita baka, observasilah dirimu karena apa yang datang kepada dirimu pasti datang dari apa yang kamu lakukan. Nah, saya simpulkan. Semua yang terjadi kata kuncinya adalah keputusan. Ibu Bapak tiap detik bikin keputusan nggak? Iya. Iya nggak ini? Iya. Nah, sekarang saya tanya,
Keputusan yang ibu bapak buat tiap detik, banyak sadarnya, banyak mabuknya. Hah? Banyak kebiasaannya atau banyak niatnya? Ya saya langsung straight to the point aja ya. Keputusan 98% diambil oleh alam bawah sadar. Kebiasaan. Dia hanya berlaku 2% bagi sebuah kesadaran. Itu Ya. kan kebiasaan kadang dari kecil ya, maksudnya perlu latihan kan. Itu bisa sampai umur berapa dari ngerasa sadar bahwa ini kayaknya harus Dirubah. Nah gini Bu, orang merasa sadar harus berubah itu nggak ditentukan sama umurnya. Karena kenapa? Menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Nah rata-rata ibu bapak maaf ya, ini termasuk pembelajaran kayak kita. Rata-rata orang udah mulai mau masuk ke level yang 2% ketika dia dipanggil oleh penderitaan hidup, udah gitu aja. Nah, jadi orang kalau nggak menderita nggak akan belajar gini-gini Bu, nggak akan. Udah. Saya tuh 14 tahun punya pengalaman research ini. Yang datang mau belajar gini, rata-rata kecil banget lah, 1-2 lah yang datang. Kang pengen belajar deh, happy, nggak ada Bu Pak. Rata-rata, Kang saya tuh masalahnya banyak banget, nah gitu kira-kira. Maka orang pengen dekat sama pembelajaran Tuhan, itu rata-rata dipanggil oleh yang namanya penderitaan. Ujian. Jadi ibu bapak kalau belum punya masalah gede, nggak akan belajar gini-gini, nggak akan. Rata-ratanya begitu. Maka suffering call us back home. Penderitaan itu memanggil kita pulang. Maksud saya, ketika kita ngerti ini, setiap penderitaan adalah anugerah besar untuk kita kembali ke Tuhan, gitu kira-kira. Artinya kita bisa berdamai dengan penderitaan. Karena kebanyakan orang begitu menderita, dia pengen lepas. Dalam artian dia pengen belok, nggak mau ada lagi gitu. Padahal hidup nggak mungkin nggak ada penderitaan gitu kira-kira. Sip ya. Nah, maksud saya, si kebiasaan ini kan memang sudah diinstal dari kecil. Ibu bapak sekarang saya mau nanya, nanti ini kaitannya ke pembahasan Nur Muhammad ya, dikit lagi aja. Pertanyaan saya gini, duluan mana sih yang aktif, cinta dulu atau akal dulu? Ini kok mikirnya agak lama ya? Welas asih atau cinta dulu atau akal dulu? Kan di surat 16:78 nanti ibu bapak buka, kamu keluar dari perut ibu kamu tuh kamu gak tahu apa-apa. Betul? Berarti knowledge belum ada tuh. Akal belum aktif lah, anggap begitu. Betul? Tapi si anak tahu kalau digendong sama ibunya nyaman. Karena dia merasakan cinta, betul gak? Begitu digendong orang lain dia nangis. Berarti yang duluan hadir cinta atau akal? Cinta. Rahman Rahim itu duluan hadir. Baru berikutnya ada yang namanya akal atau konsep. Jadi sekarang saya tanya, ibu bapak basic kita semua, bahan baku kita cinta bukan? Cinta. Iya. Jadi marah itu sifat alamiah kita bukan? Marah tuh diajarin. Benci itu diajarin. Betul nggak? Jadi sehingga ketika kita menggunakan semua program, saya sebut program ya, mau A, mau B, mau C, mau marah, mau iri, mau dengki, mau julid, mau apa. Itu semua program yang bukan. Ini saya sebut fitrah aja ya, fitrahnya kita gitu. Makanya beres bulan Ramadan disuruh apa? Kembali ke fitrah. Pulanglah kamu kepada fitrahmu, yang kamu itu adalah welas asih itu sendiri gitu. Jadi gak bisa gini, aku tuh emang turunan pelit deh. Enggak, tiap hari latihan pelit. Betul gak? Aku tuh kayaknya emang keturunan pemarah deh. Enggak juga, tiap hari latihan marah-marah. Jadi semuanya tergantung dari apa yang kita latih. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti apapun itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, sekarang kita bahas nih pelan-pelan. Terus diri itu tuh apa? Diri itu seperti apa gitu. Contoh, Alif Lam Mim zalikal kitabu laroi bafi hudalil yu'minuna bil goib. Orang yang takwa adalah orang yang mengenal goib dirinya. Ibu bapak kalau dengar kata goib apa sih yang kepikiran? Awas mikirinnya hantu lagi, bukan ya? Goib itu sesuatu yang belum dialami, itu satu. Goib itu sesuatu yang tidak tampak
tapi bukan berarti tidak ada. Itu 2. Goib itu sesuatu yang tersembunyi, itu 3. Tersembunyi. Nah, sekarang saya tanya, kita renungkan. Berarti ibu bapak makhluk goib bukan? Nah, suka nggak mau ngaku gini ya. Yang kelihatannya fisik betul nggak? Tapi emosi dalamnya kelihatan nggak? Enggak. Ibu bapak punya emosi nggak? Punya pikiran nggak? Punya perasaan nggak? Kelihatan nggak? Berarti pikiran, perasaan, dan emosi bagian goib kita nggak? Berarti orang yang takwa adalah orang yang beriman mempelajari bagian di dalam dirinya yang tidak tampak gitu. Itu namanya the hidden one. Jan. Nanti kita ngerti ke situ. Berarti sebenarnya kita juga makhluk goib nggak Bu Pak? Iya, orang punya perasaan. Gak mungkin orang datang kemana-mana perasaannya ketinggalan di rumah. Gak mungkin Bu Pak. Karena built in gitu. Nah sekarang pertanyaannya, berarti kalau ngomongin diri yang mana sih? Nah saya mau bagi 2 aja ya di pertemuan kita hari ini. Ya Bapak, ini kita akan jadi modulasi 2025 kali ya. Ini kita 10 pertemuan gak akan habis nih bahas ini. Tapi at least kita ngerti dulu basic line-nya gitu. Karena kalau orang gak kenal sama dirinya, ya balik lagi deh. Nanti kita akan ngerti salah satu misi hidup adalah kenal sama diri gitu. Karena semua perjalanan hidup hanya untuk membukakan kita semakin kenal kepada diri kita masing-masing gitu. Karena ibu bapak gak ada yang jauh lebih penting dari apapun itu konteksnya, kecuali kita mengenal diri kita. Nah saya mau bagi 2 nih. Yang pertama disebut jati diri. Yang kedua disebut ilusi. Atau diri palsu. Berarti ada diriku yang sejati, ada diriku yang palsu, ilusi. Yang jati diri itu kalau dalam konteks disebut fix. Ini variabel nih. Kalau di budgeting ini fixed cost, ini variable cost gitu. Kalau fix, nggak mungkin nggak ada. Tapi variabel itu pasti fluktuatif. Maka yang fix itu disebut fitrah gitu. Sampai sini oke Bu? Sip? Berarti kita penting mengenal diri kita yang nggak pernah berubah-ubah gitu kira-kira. Sip ya? Nah maka kelak dalam wilayah ilusi ini kita sebut sebagai identitas. Contoh. Maaf ya, maaf banget nih kita renungkan ini baik-baik. Ibu bapak waktu kita lahir brojol pertama brojol, kita lahir sebagai diri sejati nggak kira-kira? Iya dong. Tapi nggak lama ditempelin identitas. Bisa nggak diri sejatinya ketutup sama identitas? Bisa. Jadi aku lebih kenal identitasku daripada diri sejatiku. Sip? Kira-kira kalau identitas itu urusan orang apa urusan manusia? Ibu bapak yang disuruh puasa di bulan Ramadan, orang apa manusia? Nah mulai nih. Ya ayyuhalladzina, hai orang. Ibu bapak kalau ketemu teman baru mana yang ditanyain? Ibu orang mana atau ibu manusia mana sih yang mana? Berarti orang kaitannya sama identitas atau sama jati diri? Identitas. Ini orang di sini nih. Oke? Pertanyaan. Berarti kalau orang berubah-ubah nggak? Nah, tapi jati diri selalu sama nggak? Sumbernya sama nggak? Sama. Inilah yang disebut manusia. Berarti kita lebih dulu jadi manusia atau jadi orang? Nah, beda-beda lagi nih. Ayo, jadi manusia. Semua lahir sebagai manusia yang ditempelin orang. Maaf ya. Agama ada di manusia, ada di orang. Di orang. Jadi sorry to say, jangan sampai beridentitas agama tapi tidak mengindahkan kemanusiaan gitu maksud saya. Jangan sampai agama menjadi sekat kemanusiaan, suku bangsa jadi sekat kemanusiaan karena kenapa? Agama, suku, bangsa, ras, kepercayaan, whatsoever
itu hanyalah diri ilusimu. Karena sejatimu bukan itu gitu. Sampai sini oke? Oke? Nah, komain lagi ya, dikit lagi ya. Jadi Islam itu manusia atau orang? Hah? Islam itu manusia atau orang? Saya komain. Kalau agama Islam manusia atau orang? Orang. Kalau Islamnya manusia, agama Islam adalah maka orang yang agamanya Islam belum tentu Islami. Ibu bapak sekarang mau nunjukin agamanya Islam gimana caranya? Sekarang detik ini kalau ditanya ibu bapak Islam, yes. Apa buktinya? Ngeluarin KTP. Berarti yang dikeluarin apa? Kalau ibu bapak nggak bawa KTP gimana? Gini, emang orang selain bukan Islam nggak bisa gini-gini? Pakai jilbab, emang semua pakai jilbab orang Islam? Saya aja pakai jilbab, pakai cadar bisa. Betul nggak? So proofnya apa? Jadi kalau sekarang provennya hanya dalam bentuk identitas, berarti belum masuk kepada fase yang namanya jati diri. Berarti fix ya, agama itu adalah jembatan untuk menuju kepada jati dirimu. Makanya kalau masih ribut di wilayah ini, ya kayaknya nggak terlalu ngerti sih gitu. Masih orang. Beda gini dikit salah. Tuh nggak tahu sih kalau orang-orang yang agak egois tuh kayak garido banget kalau orang itu tuh masuk surga gitu misalnya. Enggak, yang surga tuh kita doang yang dia. Kenapa sih nambah satu doang ribet amat sih gitu misalnya. Bener nggak? Pusing amat sih gitu. Kayak nggak boleh gitu yang lain tuh masuk surga gitu misalnya. Betul nggak Bu, Pak? Ini Desember bentar lagi, waduh udah deh. Keributan yang perennial nih dari 10-15 tahun yang lalu, pertanyaannya sama lagi. Urusan ngucapin Natal lah dan seterusnya. Betul nggak? Padahal lagi ngomongin identitas. Bukan bicara dalam konteks kemanusiaan gitu. Sampai sini clear? Dapat ya Ibu Bapak ya? Dah. Ibu Bapak ini tolong di save dulu karena kita akan pakai banyak terminologi ini nih. Nah sekarang pertanyaannya. Kalau dalam tradisi Islam itu ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa sih maksudnya? Semua berasal dari dia dan akan kembali ke dia. Berarti start dari semua kita apa sih Bu? Pak? Dia. Allah gitu kira-kira. Tradisi Islam manggil alif lam lam ha Tuhan itu adalah Allah. Tradisi Hindu Buddha atau Hindu klasik Hindu disebut Brahman misalnya. Atau jadi Atman boleh. Atau Yahweh boleh. Atau Sang Hyang boleh. Itu kan hanya nama yang dilekatkan kepada Sang Maha. Betul nggak Bu, Pak? Nah. Sekarang pertanyaannya, Ibu maaf nih ya. Ada teh yang ngasih nama teh siapa? Kita. Kan teh nggak ngomong, panggil aku teh dong. Betul nggak Bu, Pak? Iya. Berarti penamaan selalu datang dari wilayah eksternal. Oh, Ibu Bapak emang milih namanya sendiri nggak? Enggak. Dilekatkan. Berarti nama itu esensi bukan? Bukan. Awas nih kita banyak nyembah nama gitu. Tulisan Allah gede-gede disembah gitu misalnya. Kan bukan itu poinnya. Betul nggak? Berarti alif lam lam ha Allah bukan? Bukan tulisan Allah. Nah, nama. Oke? Pertanyaan, kalau ada nama harus ada barangnya nggak? Barang dulu, nama dulu. Kan gak mungkin kita kasih nama teh ya, yang mana nggak tahu pokoknya nanti aja kalau kelihatan sesuatu itu teh gitu. Atau ada dulu barangnya gini kita kasih nama, yang mana? Nah, berarti sifat Allah apa nomor satu? Wujud. Meskipun nanti ada wujud, mawujud, mahiyat, ini tiga-tiganya beda. Ntar kita bahas di beberapa pertemuan. Tapi maksud saya, yuk sadari dulu bahwa nggak usah ribut urusan Tuhan karena hanya namanya beda gitu loh Bu. Karena beda tradisi, beda manggil nama gitu. Padahal esensinya sama nggak? Mau ini aqua, mau ini amidis, mau ini le minerale, tiga-tiganya mineral water. Ibu Bapak haus nggak nyari merek tapi nyari air gitu kira-kira.
Sip? Oke? Aduh lemas gini ibu bapak, oke nggak ini? Dapat ya? Sip ya? Nah mudah-mudahan kita tuh nggak ribut di identitas lah gitu. Karena ini tuh bukan esensi gitu. Ini tuh kemasan aja. Makanya nanti kemana saja kamu menghadap di situ wajah Allah. Termasuk di identitas yang berbeda nggak? Contoh. Ibu bapak di ruangan ini kita yang beda dirinya atau identitasnya? Sip, mantap. Tapi dirinya tunggal nggak? Yes. Sama. Kenapa? Sumbernya juga sama. Sip? Oke, yuk 57 ayat 3 Bu. Sorry Bu. 57 ayat 3. Ya, 57 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang awal, yang akhir, Tahan dulu. Dialah yang apa Bu Pak? yang awal. Dialah titik start, dialah titik Iya, finish. Betul? Ya, Berarti start finish ini sumbernya itu lagi nggak? iya. Iya, oke. Lanjut. Dialah yang awal, yang akhir, yang zohir, Yang zohir, dan yang batin. yang tampak dan tak tampak. Dia juga nggak? Iya. Terus. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Oke. Berarti awal dia, akhir dia, zohir dia, batin dia. Semuanya hanya dia. Dari situ nggak menggunakan kata Allah loh. 5, 3, 5, 3. Dia. Atau kalau boleh pakai bahasa sederhana, something bigger than us, quote and quote. Ada sesuatu more higher gitu. Bukan bigger sih, higher lah, itu lebih tepat. Pertanyaan. Ibu bapak kalau ilaihi rojiun mau kembali ke Allah nggak? Mau? Pertanyaan. Ibu bapak kalau mau ke suatu tempat, apa sih yang harus diketahui? Alamat. Sok, Kang Abu datang ya ke Pondok Indah. Nyampe nggak ke sini? Enggak nyampe kalau nggak tahu alamatnya. Nyampe tapi lama banget Pondok Indah saya tanya ngundang saya nggak gitu. Tapi kalau udah jelas alamatnya jelas, nomor rumahnya jelas, nyampe nggak ke sini? Sekarang saya tanya, ibu bapak saya kita semua mau kembali ke Allah harus tahu alamatnya dulu nggak? Iya. Terus di mana alamat Allah? Nah itu dia. Atau enggak? Lanjut dulu Bu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tahan. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam berapa masa? 6 masa. Satu namanya energi. Energi memadat menjadi materi. Materi menjadi Big Bang, menjadi apa dan lain-lain, dan di situ ada air. Air di situ ada flora. Flora nanti ada fauna. Fauna jadi manusia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi manusia prosesnya panjang banget Bu, Pak. 6 masa tuh bukan 6 waktu ya. Ya Masa kan tuh waktu. sebelum ada Masehi kita ngomongin masa gimana Bu? Oh. Tapi at least 6 tahap gitu kira-kira. Oh. Kita mundur ke 13,8 miliar tahun yang lalu, Big Bang terjadi. Bumi ada 4,6 miliar tahun yang lalu. Manusia tuh ada, Homo sapiens itu 300 juta tahun yang lalu. Adam itu baru 7.000 tahun yang lalu. Nabi Muhammad itu 1.400 tahun yang lalu. Ibu bapak lahir tahun berapa? Tahu umur. Nah, jadi kita tuh, Berarti udahlah. kita dari flora dan fauna ya. Loh, kalau nggak dari situ dari mana? Iya, makanya. Betul nggak? Gini. Ibu bapak, kita terlahir harus ada penyatuan sperma sama ovum nggak? Iya. Sperma yang baik harus punya protein yang baik nggak? Iya. Protein yang baik datang dari mana? Hewani. Jadi kalau bapak kita makan sapi dulu, sapinya menjadi protein, dan protein itu membuat menjadi satu sperma, sperma itu yang membuat kita hidup, betul nggak? Jadi kita bahan bakunya apa? Awas jawab sapi lagi, bukan. Saripatinya gitu. Sip ya. Makanya nanti kita disebut, kita ini semua datangnya dari saripati tanah. Bukan dari tanah. Karena nanti ujung-ujungnya kembali ke tanah gitu. Makanya tubuh fisik nanti disimpan di mana? Di tanah. Oke? Sampai sini oke? Dah ya, kapan-kapan nanti kita bahas 6 masa lebih detail.
Cuman supaya ngerti aja, jadi manusia itu prosesnya panjang gitu loh Bu, Pak. Nggak ujuk-ujuk jadi manusia, enggak. Kita menghadapi evolusi yang sangat luar biasa gitu. Berarti pertanyaan saya, kalau manusia dijadikan evolusi yang paling puncak, peak performance dari evolusinya Tuhan, berarti ini punya kapabilitas yang luar biasa nggak? Ada di paling sempurna ya. Iya, Manusia. best of the best. Tapi paling sempurna bukan berarti ini dua-duanya jadi nggak penting, bukan. Kenapa? Tergantung yang terakhir ini jadi orang atau jadi manusia. Karena orang sama binatang nggak beda jauh Bu, Pak. Punya pendengaran nggak dipakai, punya penglihatan nggak dipakai gitu. Sampai sini oke? Sip. Makanya di Quran itu pelajarannya dari mana? Dari hewan menjadi manusia. Makanya suratnya dari Al-Baqarah menuju Anas. Contoh. Dikit ya. Flora itu satu Bu, Pak. Kalau namanya pohon, dia hanya bisa mengandalkan dunia luar, external world, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau di luar gugur, ikut gugur dia. Kalau semi, ikut semi. Betul nggak Bu, Pak? Pohon tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti pohon itu bentuk eksternal, dia menjadi quote and quote ya, korban eksternal. Nerimo aja. Gerak nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa. Pokoknya di luar gitu, ikut. Di luar gitu, ikut. Berarti kalau orang masih di level ikut-ikutan di luar, apa bedanya sama pohon gitu maksudnya? Sip. Naik satu level, dari level vegetatif ke level hewani. Hewan udah bisa gerak, tetapi dia didrive oleh dua. Apa? Dia didrive oleh respon fisiknya, makanya reaktif. PR-nya cuma ada dua kalau binatang. Satu yang namanya berkembang biak, yang kedua makan, udah gitu aja. Berkembang biak makan. Pokoknya urusannya urusan perut aja. Nggak mikir. Dan nggak peduli, pokoknya saya makan aja. Makan aja, berkembang biak. Makanya saya selalu mengulang-ulang, pernikahan itu bukan hanya untuk urusan berkembang biak, tapi juga untuk berkembang baik gitu loh Bu. Kenapa? Bukan hanya di level binatang, ke level manusia, baru digunakan akal. Dia bisa menjadi co-kreatornya Tuhan gitu. Sip ya? Sampai sini oke? Oke nggak ini Ibu Bapak? Oke, sip, mantap. Pertanyaan. Berarti sampai peak evolution ini nih, kalau kita bicara dalam 6 masa, even Bible juga sama sih, di Bible disebutnya 6 hari. Hari itu bukan hari Senin, Selasa, bukan gitu. Tapi kita bicara dalam konteks yang namanya evolution, gitu kira-kira. Karena kita ini mau nggak mau, suka nggak suka produk evolusi. Lucu deh Ibu Bapak, maaf ya, supaya kita ngerti manusia tuh penting untuk memiliki ekosistem. Ibu Bapak pernah menyadari gini nggak? Maaf ya. Kalau semua cacing di bumi ini hilang detik ini, Ibu Bapak, semua cacing, kita cuma bisa bertahan hidup 4 bulan. Siapa yang mau numbuhin pohon, siapa yang mau ngeluarin produksi makanan, betul nggak Bu, Pak? Mau banyak duit, nggak ada pohon, nggak bisa makan uang. Itu ngomongin cacing doang. Serangga hilang detik ini, 3 bulan kita bisa survive. Tapi cuma punya waktu 3 bulan. Nggak akan ada perputaran ekosistem di situ. Tapi Ibu Bapak maaf ya, semua manusia hilang detik ini, bumi baik-baik aja sih gitu. Benar nggak ini? Benar. Makanya dalam ajaran kuno leluhur Jawa disebut kalian ini datang untuk satu, memayu hayuning bawono, mempercantik sesuatu yang udah indah. Jangan ngerusak gitu kira-kira. Dan manusia ini kalau di 24 jam ini Ibu Bapak itu baru ada 3 detik loh dari 13,8 miliar tahun. Tapi setengah hutan bumi udah habis tuh sama kerakusan manusia. Gitu gak kira-kira? Akhirnya dia bukan berekosistem tapi jadi egosistem gitu. Gak peduli. Makanya dia lupa segitiga presisi tentang hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Itu hilang. Sholat sih rajin tapi buang sampah sembarangan. Aneh gak Bu Pak? Dia lupa bahwa salah satu konteksnya adalah rahmatan lil alamin. Kalau rahmatan lil alamin semuanya gak kira-kira? Jadi kita part dari keseluruhan semesta gak kira-kira? Yes. Dan itu akan hancur kalau kita dikotak-kotakan oleh identitas.
Jadi maksud saya Bu, jadi manusia tuh nggak usah gimana-gimana banget lah gitu. Biasa aja. Bu, singa hewan buas nggak? Singa hewan buas nggak? Tapi dia cuma makan kijang loh. Ada hewan yang buas banget, daging dimakan, sayuran dimakan, jamur dimakan, temen juga dimakan, coba bayangin. Ya, itu lebih buas dari singa sih kayaknya. Sip ya? Dapat ya? Clear ya? Jadi kita lagi ada di peak of evolution. Makanya nanti di sini di peak of evolution, disitulah kalau pakai bahasa perspektifnya Islam disebut aku hendak membuat khalifah. Kalau teman-teman Kristianiti disebut the Imago Dei. Atau kalau teman-teman Hindu Buddha disebut Atman gitu. Kamu adalah bagian dari aku gitu. Pertanyaan. Terus kalau gitu alamatnya di mana? Lanjut Bu. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan dia maha mengetahui segala isi hati. Yang tadi ayat 4-nya belum selesai Ibu, maaf. Dari 6 masa sedikit. Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Oke. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Oke. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Nah, ini nih alamatnya nih Bu, Pak. Lanjut. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Nah, Dan jadi Allah ada di mana? Di mana-mana. Di mana? Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Berarti kalau saya di sini ada di mana? Kalau saya di sini? Kalau saya di sini? Di mana yang nggak ada dia? Berarti dia dekat atau jauh? Dekat. Terus nyari dia berarti perlu jarak nggak? Masa nyari Tuhan ke Mekah? Bener nggak? Iya benar. Bu, maaf saya mau nanya ya. Doa orang di depan Ka'bah sama doa orang di Pondok Indah sini, mana yang lebih didengar sama Tuhan? Tahu nggak? Masa sih di depan Ka'bah lebih didengar? Memang Allah nongkrong di situ? Terus di sini nggak ada gitu? Enggak semua. Berarti kalau dia bersama kamu di mana saja kamu berada, ada di mana-mana nggak? Ya. Sip. Meliputi segalanya. Meliputi, that's it. Lah masa Allah di mana-mana kecuali di kamar mandi, gimana sih Bu? Ini dapat dulu nggak Bu, Pak? Dapat. Dapat ya? Oke. Ini mau nanya juga. Iya. Kan itu kembali ya nanti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan ada jasad sama ruh jiwa nih ya. Yang kembali itu ruh jiwa. Yang mana gitu? 15 menit lagi Bu, tenang. Pelan-pelan ya. Tapi sampai sini oke Ibu Bapak? Dapat ya? Supaya kita tuh jangan rajin sholat nyembah Allah tapi tuh Allahnya tuh ilusi gitu. Allah aja pokoknya, tapi nggak tahu. Gitu. Makanya kenapa kata Nabi Muhammad awaludin ma'rifah, tuh lo kamu kenal dulu sama Tuhan. Kalau kamu kenal, kamu bisa mengingat gitu. Ibu Bapak maaf ya, sholat itu ingat bukan? Iya dong, kalau Ibu Bapak sholat berarti harus ada yang diingat nggak? Terus Ibu Bapak ingat apa? Allahu Akbar, aduh cucian lah, tagihan lah. Itu lagi ingat apa sih sebenarnya? Coba. Bu, ulangi lagi Bu, 20 ayat 14 silakan. 20. Pelan-pelan ya. Ayat 14. 14. Oke, innani anallah, aku adalah Allah. Lanjut. Tidak ada Pakai mic aja boleh Bu. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Oke. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Untuk mengingat siapa? Allah. Ulangi lagi Bu, ulangi Salah lagi. ya? Nah, Untuk mengingat aku. Jadi Ibu Bapak suruh ingat siapa? Aku. Aku tuh yang mana? Dada. Aku tuh yang mana? Tubuh. Ayo pusing nggak? Makanya kenapa sholat disimpan di nomor 2? Bu, sehebat apapun rukun Islam, sholat tetap nomor 2 loh. Nomor 1-nya apa? Bersaksi dulu.
Maka fundamental ajaran Islam bukan beriman, bukan tahu, tapi menyaksikan. Tapi menjadi saksi. Karena kalau cuman beriman nggak bisa dihadirkan ke pengadilan. Yang dihadirkan ke pengadilan hanyalah yang bersaksi. Saksinya mana? Kan di pengadilan nggak ada yang bertanya mana yang beriman. Nggak ada, Bu. Betul nggak? Berarti penting menyaksikan Allah dulu nggak kira-kira? Nah, gitu. Makanya nanti Allah dalam satu statementnya dalam konteks sifatnya wujud gitu. Makanya kenapa awaludin ma'rifatullah gitu. Awalnya kamu kenal dulu gitu. Yang jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak tahu ingat apa. Mau diingat Allah gimana orang nggak kenal sama Allah gitu kira-kira. Oke Bu, sip. Dapat dulu sampai sini. At least per detik ini kita ngerti bahwa aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi nggak perlu jarak untuk kembali ke Allah gitu sebenarnya. Gimana mau ada jarak orang dia meliputi. Betul nggak? Karena kebanyakan orang kembali ke Allah tuh nanti. Bu nanti ada nggak? Nggak ada, ilusi. Besok tuh ilusi. Konsep. Hidup selalu di sini, sekarang, saat ini. Jadi tempat pulang itu nggak jauh. Ilaihi rojiun nggak pernah ada nanti. Karena hidup always present. Di sini, sekarang, saat ini. Maka orang yang jarang present udah pasti dia akan muter-muter dalam samsara hidupnya. Dunia hidupnya. Orang yang tidak present dia lagi ada di neraka, bahasa gampangnya begitu. Neraka itu level frekuensi ketika loncat depan pikiran, loncat belakang. Ke belakang jadi depresi, ke depan jadi anxiety. Nah itu yang tadi saya sebut banyak pikiran. Jadi ibu bapak yang bikin susah hidup siapa sih sebenarnya? Jadi yang harus diperbaiki siapa? Maka fokusnya kembali ke diri. Sip. Oke. Ini paham ibu bapak? Mangga Bu. Cara mengenal kan harus bersaksi dulu itu. Kesaksiannya itu apakah kita merasakan Allah tuh maksudnya dari ciptaannya atau kan wujudnya nggak kelihatan nih. Terus waktu kecil kita mikirnya sosok, selalu sosok kayak Nabi Muhammad dan mikirnya juga sosok. Iya. Nah itu tuh gimana cara saya ngajarin anak saya itu supaya dia tuh Bersaksi gitu. Sip Bu, tenang. Tapi Bu, nggak usah terlalu mikirin ngajarin anak, mending ibunya juga. Karena ngajarin itu lebih kepada contoh. Makanya ikro kita bakar. Sip ya, pelan-pelan. Makasih Bu, very great question dan kita akan ngerti setelah 20 menit berikutnya. Ya. Kan tadi 15 menit, ini 5 menitnya nanti ngerti. Udah ya Ibu Bapak ya? Dah, paham ya? Sampai sini. Yuk, iya. Ya. Arsi. Ya, tenang Pak, nanti abis ini ngerti, tenang. Arsi itu wadah. Arsi itu artinya wadah singgah sana. Toh. Si air ini sekarang lagi ada di arsinya namanya botol aqua. Saya di sini nanti ada botol yang isinya amidis. Kalau dua-duanya dimasukin ke tempat yang sama, ada lagi aqua dan amidis nggak di situ? Gitu. Sip. Jadi nanti arsi kalau dikaitkan sama tadi itu nanti konteksnya adalah identitas. Karena semua identitas sumbernya sama. Allah adalah lautan, kita semua adalah tetesan dari lautan itu. Berarti kalau tadi kita mau mengikuti lautan, ikutilah sifat lautan. Kalau lautan asin, kita ikutan asin. Maka kalau Allah welas asih, bersaksi atas Allah, jadilah welas asih, selesai. Jadilah kasih sayang, selesai. Maka ketika kita lagi lepas dari kasih sayang, lagi lepas dari welas asih, berarti kita lagi lupa diri. Berarti kita lagi ada di switch in di dalam konteks yang namanya diri ilusi, gitu kira-kira. Nah, sebentar lagi ke situ Pak, tenang. Sampai sini oke? Oke? Berarti segala bentuk apapun sumbernya tunggal nggak kira-kira? Iya, tunggal itu bukan satu. Jadi Allah satu atau tunggal? Tunggal.
bukan satu gini matematik, bukan. Karena kalau satu gini matematik bisa dibagi dua. Masa ada Allah setengah? Ya. Makanya ketuhanan yang maha. Kalau esa apa artinya? Ya oke. Tapi maksud saya kalau satu tuh gini. Kalau esa apa? Menyatu. Bukan satu. Dia yang maha menyatu. Jadi nggak ada yang lepas dari dia tuh nggak mungkin. Gitu. Makanya dia maha meliputi. Berarti ada nggak sesuatu yang di luar Allah? Nggak mungkin. Contoh. Let's say ya, contoh. Kalau Allah sekotak ini, segala bentuk penampilan apapun harus ada di dalam kotaknya atau di luar kotaknya? Sip. Mungkin nggak saya nulis di sini? Kenapa? Karena wadahnya ini. Oke? Berarti semua yang mewadahi dia juga bukan? Iya, makanya muncul tulisan-tulisan, muncul apa dan lain-lain. Contoh nih. Ibu bapak melihat lingkaran nggak di sini? Kenapa bisa lihat lingkaran? Ada wadahnya yang membentuk lingkaran. Ibu bapak melihat segitiga? Ada wadahnya yang membentuk segitiga. Ibu bapak lihat kotak nggak? Ada wadahnya yang membentuk kotak. Ada berapa objek di situ? Tapi ada di mana mereka? Itulah yang disebut esa gitu. Oke? Kalau kita fokus sama identitasnya, akan ngelihat 3 identitas. Tapi kalau aku fokus pada wadahnya, aku hanya melihat satu layar. Jadi kalau kita masih ngelihat orang berdasarkan ID-nya, berdasarkan pangkatnya, berdasarkan status sosialnya, kita terjebak oleh ilusi kesadaranku, keesaanku kepada Tuhan tertutup oleh ego gitu. Ibu bapak, orang jenderal dihormati gara-gara bintang 4-nya. Berarti orang ini menghormati identitasnya atau dirinya? Identitasnya. Berarti kalau menghormati identitasnya lagi menghormati selain Allah nggak kira-kira? Berarti identitas itulah nanti yang disebut ilah. Maka la ilaha illallah. Orang yang udah la ilaha illallah mau OB kek, tukang beca kek, tukang sapu, nggak penting. Kenapa? Aku hanya melihat Allah di situ. Dan aku akan memperlakukan apapun dengan welas asih yang sama siapapun. Tanpa ada konflik kepentingan gitu. Kenapa? Kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Oke? Sip. Sekarang beda identitas bisa berantem nggak? Beda agama bisa berantem nggak? Berarti dia masih parsial ngelihatnya. Masih partikular. Nanti pakai bahasa tasawufnya Ibnu Arabi bilang itu yang disebut meniness. Allah itu adalah oneness gitu. Oneness means tauhid. Aku ngelihatnya tauhidnya deh gitu. Makanya Nabi Muhammad ngelihat orang Yahudi nggak dia gimana-gimanain. Karena Nabi Muhammad tidak melihat keyahudiannya, tapi yang dilihat adalah isinya. Bahkan ketika dia melempar, ketika dia apa, dikasih makan loh Bu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad udah nyampe gitu. Nah yang gak nyampe, ketutupin ini nih. Identitas. Oke? Ini diam-diam gini kayaknya udah ketutupan identitas nih kayaknya. Oh lagi mikir. Sip ya. Tapi Bu jangan dilemparin diam aja, jangan menghindar lah gitu. Iya, saya pasti menghindar sih. Karena antara sabar sama bego kan beda tipis ya, sabar gitu. Beda. Nah. Sip ya. Sampai sini oke? Dapat? Dapat ya? Nah, makanya orang yang ketutup Allah ngelihat Allah di mana-mana, dia tertutup oleh identitas. Identitas ini tertutup oleh apa? Ego gitu. Berarti ego menutupi Allah dalam apa yang aku lihat. Itu namanya orang kafir ketutup. Jadi kafir urusan agama bukan? Bukan, kesadaran. Jadi orang yang KTP-nya Islam bisa kafir nggak? Jadi ibu bapak maaf ya, KTP Islam belum ngejamin apa-apa loh.
Karena mati nggak bawa KTP. Terus kalau malaikat nanya, Abu agama apa? Islam. Apa buktinya? Aduh, KTP ketinggalan di rumah. Ya repot. Betul nggak? Jadi bedakan antara orang yang KTP-nya Islam sama orang yang Islam. Itu beda. Karena orang Islam KTP-nya belum tentu KTP Islam. Makanya sifatnya ada pada Islami gitu kira-kira. Ya Bapak ingat nggak waktu kita bahas di awal? Negara paling Islam itu bukan negara orang yang banyak orang Islam loh. Sip ya? Dapat sampai sini? Nah, Ibu Bapak ini nggak cepat-cepat nggak apa-apa ya? Soalnya kalau kebut, yang penting nyampe, mendingan pelan-pelan tapi dapat rasanya daripada materi beres tapi jadi lewat gitu. Tapi Ibu Bapak sampai sini dapat rasa, iya rasa ada sih pasti ya. Dapat something nggak? Sip, mantap. Ya, itu penting banget untuk dirasain, diresapi gitu. Dah. Nah, dari tadi tuh saya bridging aja sih mau bicara ini sebenarnya. Berarti semua sumber yang ada di semesta raya ini sumbernya tunggal nggak? Ya, dalam tradisi Islam disebut Allah. Oke? Supaya agak universal, saya mau pakai bahasanya begini. Allah itu apa sih? Allah itu true source namanya. Sumber yang tunggal. Sumber yang sebenarnya. Maka si true source ini saya sering sebut namanya aku satu. Kenapa pakai nama aku coba Bu, Pak? Supaya relate itu bukan dia orang kedua, bukan engkau orang ketiga, bukan siapa, tapi aku. Karena dia lebih dekat dari urat leher kita nggak? Iya. Berarti kita sama Allah ada jarak nggak? Secara geografis? Nggak ada, hanya tertutup oleh kesadaran. Makanya kemana saja kamu berada di situ ada aku. Dan ketika hamba-hambamu bertanya tentang aku, jawablah aku dekat. Dan aku lebih dekat kepadamu dari urat leher. Berarti jauh dekatnya sama Allah ditentukan kilometer nggak Bu, Pak? Sentimeter nggak? Enggak lah. Kan ingat ya waktu saya cerita, ada pasangan suami istri lagi anniversary ceritanya. Candlelight dinner. Duduk sebelahan. Gini segini. Jaraknya jauh nggak? Dekat. Tapi suaminya nge-WhatsApp siapa, istrinya nge-WhatsApp siapa. Jadi jauh nggak? Jadi yang bikin jauh apa? WhatsApp. Bukan, yang bikin jauh adalah kesadaran. Ibu bapak mau hebat gimana pun di belakang ada dinosaurus gede, ibu bapak nggak sadar dinosaurus nggak ada kok gitu. Sip ya. Berarti jarak antara kita dengan Allah urusannya di mana? Bukan di jarak. Even di depan Ka'bah nih yang disebut itu rumah Allah, kesadarannya nggak ada di situ, ya nggak ada Allah di situ gitu. Sip ya Bu, Pak. Oke? Clear? Nah, si true source ini, sumber ini, layar ini, dia memercik tuh bahasanya. Menjadi yang namanya aku dua. Aku dua inilah kalau dalam perspektif Islam disebut dia yang memercikan karena dia adalah cahaya di atas cahaya. Dia memercikan cahaya terbaiknya. Memerciklah dia menjadi ruh. AKA ruh itu adalah Nur Muhammad. Karena dia adalah cahaya yang paling terpuji. Berarti ketika dia memercik menjadi ruh sumbernya sama nggak kira-kira? Sama. Maka si aku dua ini kita sebut sebagai true self. Inilah diri sejati kita. Ibu bapak maaf ya, kita ini jasad yang ditiupkan ruh atau ruh yang dikasih jasad? Awas nih, mulai kebalik-balik lagi nih. Ruh yang dikasih. Kenapa begitu? Karena yang primernya ruhnya. Ini adalah daya hidup gitu. Berarti kalau nggak ada daya hidup,
Bisa hidup nggak? Berarti kan kita ini semua adalah daya hidup aja yang punya kemasan, yang punya nama. Kalau kemasannya nggak ada, namanya nggak ada, kita cuma daya, selesai. Tapi orang banyak ngeliat kemasannya daripada daya hidupnya gitu. Kenapa? Ngejudge pakaiannya, perangainya, warna kulitnya, sifat fisik, bentuk fisiknya, sifatnya. Lupa bahwa yang kita lihat semua adalah sang hidup. Ibu bapak contoh nih ya. TV mau baru segimanapun, kalau ibu bapak mau nonton Netflix nggak punya program nggak bisa nonton, betul nggak? Iya. Tapi yang membuat TV itu bisa kita tonton, TV-nya atau Netflix-nya? Listriknya yang nyolok di belakang. Maka listrik menampil masuk ke TV jadi tayangan, listrik masuk ke microwave jadi menghangatkan, listrik masuk ke kulkas jadi mendinginkan. Fungsinya jadi beda-beda nggak? Sebenarnya kita ngelihat ini semua, basicnya listrik bukan? Cuman kita lupa sama listriknya, tapi kita sibuk sama kulkasnya gitu. Begitu mati listrik, baru ingat kulkas mati, gitu kira-kira. Nah, itu mawujud namanya. Maka wujud itu tunggal. Wujud itu cuma tunggal, udah. Allah aja. Mawujud menjadi semuanya. Mahiyat menjadi fungsi-fungsi, gitu kira-kira. Oke ibu bapak? Sip? Nah, saya gampangin lagi ya. Nah, bahasa keren belakangan ini nih yang dipercikan itu yang disebut sang kesadaran. Kesadaran tuh ini gitu. Berarti seruangan ini kita kesadarannya sama nggak? Ih kok diam gini? Sama. Yang beda adalah yang menutupi kesadarannya. Maka sifat alamiah Nur Muhammad, sifat alamiah Ruh, at least nomor 1, dia tenang, damai, dan bahagia. Berarti bahagia itu alamiah kita nggak Bu Pak? Ya kenapa susah banget nyari bahagia coba? Ibu bapak harusnya kalau mau jadi diri sendiri, pakai usaha besar nggak? Kan pengen jadi diri sendiri, betul nggak? Tidak ada usaha besar, pohon alpukat berbuah alpukat, udah aja mengalir. Kan pohon alpukat nggak doa, aduh ya Allah semoga nanti buahnya alpukat ya Allah, nggak gitu Bu. Betul nggak? Sehingga kenapa PR besar kita salah satunya adalah berkunjung ke si aku dua ini gitu. Maka bahasanya nanti ada 3, diciptakan, dijadikan, ditiupkan. Kalau holik itu diciptakan, jailun dijadikan, tapi spesial untuk si aku dua, kalimatnya bukan diciptakan dan bukan dijadikan, tetapi ditiupkan. Kalau ditiupkan berarti bagian dari nggak Bu Pak? Yes. Yuk buka lagi, 32 ayat 9 Bu. Surat 32, Sajadah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Di situ kalimatnya meniupkan atau menciptakan? Meniupkan. Berarti bagian dari nggak? Iya. Yes, lanjut. Meniupkan ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, Baru dikasih pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. dan hati Bagimu. Terus? Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sedikit sekali apa Bu Pak? Bersyukur. Ibu bapak bersyukur itu apa sih? Awas jawabannya bersyukur apa? Alhamdulillah, bukan gitu, bukan. Menempati sesuatu yang menggunakan. Hah? Oke, gini. Syukur lawan katanya kufur. Kufur, kafir, tertutup. Berarti kalau syukur terbuka. Berarti orang yang bersyukur adalah orang yang selalu terbuka kepada apapun yang terjadi pada dirinya. Dapat nggak?
Karena nanti kita ngerti bahwa apa itu Allah, Allah adalah sang realitas. Maka orang yang bersyukur adalah realitas apapun yang nyampe ke diri kita. I am open, saya terbuka untuk menerima apapun yang terjadi. Itu namanya bersyukur. Menerima realitas. Maka penerimaan total terhadap realitas itu namanya Islam gitu. Maka Islam itu artinya total surrender. Terserah deh realitasnya apa, aku terima. Contoh. Ibu bapak, kalau kita bicara masalah hidup ya, ada drama hidup bu, pak. Yang bikin pusing itu hidupnya atau drama hidupnya? Udah gitu. Pintar ya, urusan drama tahulah ya. Karena pemain semua kan, kita tuh semua pemain drama kan. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti ada pemantik yang membuat drama nggak kira-kira? Ada nggak? Ada. Apa pemantiknya? Pikiran, perasaan, emosi. Di mana pikiran, perasaan, emosi disuplai dari apa? Panca indera. Pendengaran, penglihatan, perasa, penciuman, perabaan. Jadi panca indera memberikan impuls kepada pikiran, perasaan, emosi. Semua ini membentuklah, membuat yang namanya ego. Jadi timbullah yang namanya ekspektasi, keinginan. Jadi ibu bapak, rumus singkat hidup, keruwetan dalam hidup cuman kejadian 2 poin penting aja. Apa yang aku inginkan gak kejadian, dan apa yang kejadian tidak aku, udah selesai itu aja. Kira-kira orang yang bersyukur yang nerima realitas gak? Tapi kata Quran banyak atau sedikit? Terbukti gak? Ya udah gitu aja. Terbukti hari ini banyak orang yang menolak hidupnya. Kenapa? Karena dia berandai-andai hidupnya seperti itu gitu. Berarti yang dilawan adalah Nah, kumpulan pikiran, perasaan, emosi, kumpulan semua ini jadi memori nanti, jadi imajinasi, nanti kita bahas satu-satu. Kumpulan ini semua disebut jiwa. Inilah yang disebut aku 3. Oke? Sekarang saya tanya. Di ruangan ini yang beda aku 2-nya atau aku 3-nya? Udah pasti. Karena si aku 3 ini adalah program yang unik dan otentik. Nggak akan ada yang sama. Berarti kesadaran kita semua tunggal, nggak ada yang beda. Ibu bapak maaf ya, bersamaan ruh, bersamaan kesadaran, kita juga dikasih yang namanya petunjuk. Quran tuh ada di situ. Makanya Quran sejati bukan yang kita baca barusan, itu namanya mushaf. Tapi Quran sejati ada di puncak kesadaran gitu. Ya bapak dulu Nabi Muhammad Quran datang buku nggak? Enggak, tapi dia menembus dirinya menuju sampai sini. Nah puncak kesadaran inilah yang disebut Sidratil Muntaha. Berarti penting nggak dari aku 3 naik ke aku 2? Itulah yang disebut Isra Mi'raj gitu. Jadi bukan pergi, bukan. Tetapi pindah kesadaran dari kesadaran aku 3 menuju kesadaran aku, dari yang sibuk sama jiwa tapi masuk kepada ruhani gitu. Aku 3 tuh bisa ke aku 2 tuh yang kayak di surat Al-Fajr itu ya. That's it. Harus tenang gitu. Tidak ada cara lain kalau mau mengakses aku 2. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Nah ibu bapak sering tenang gak jiwanya kira-kira? Betul nggak? Kan samsara tuh di sini nih, dunia tuh di sini, akhirat itu di sini. Dan ini bukan ngomongin letak geografis, bukan. Berarti ibu bapak kalau pengen tenang, contoh-contoh ya, maaf nih. Lanjut dulu ya, dikit lagi ya. Aku 1, aku 2, aku 3 dikemas dalam tubuh fisik. Namanya aku 4 gitu. Jasad.
Aku 4 sekarang di sosial media punya nickname, IG, TikTok, itu namanya aku 5 gitu. Kan namanya siapa, nickname-nya siapa, betul nggak? Wajahnya gimana pakai filter di situ gitu. Beda. Makanya kan bukan hanya neraka jahanam, ingat nggak ya? Yang ada juga filter jahanam, hati-hati ya. Nah, jangan percaya-percaya amat sama foto di profile picture gitu. Tuh kadang-kadang realitasnya jadi sakit hati sih gitu ya. Jadi mending bersaksi daripada lihat profil picture gitu. Ibu Bapak ini cukup oke nggak? Maksud saya cukup dapat nggak? Nah sekarang saya mau bikin piramidnya sedikit nih. Berarti kita tuh kayak hierarkinya Maslow nih. 5, 4, 3, 2, 1. Aku 5, 4, 3, 2, 1. Thresholdnya ada di 3 nih. Urusan jiwa. Ini jasad. Ini ruh. Ini sumber. Udah lah ya, ini Allah gitu. Berarti kalau sekarang ada di aku 5, aku 4, aku 3 misalnya. Kalau kita pengen beneran bisa dapat petunjuk atau apapun itulah. Sering gak dengar gini? Kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Pernah gak? Coba yang di atas itu siapa? Di lantai 2 maksudnya. Kan bukan itu poinnya. Aku mau menyerahkan segala sesuatu ke level diriku yang paling tinggi. Ini nih maksudnya. Sip ya. Karena nanti kita akan bahas 5 itu adalah jasad ya kalau dalam perspektif gitu ya. Maya namanya ini. Ilusi. Nah berarti penting banget untuk kita tidak ada atau tidak terjebak dalam dunia ilusi. Maaf ya Ibu Bapak ya, 3, 4, 5 ini kita lagi tidur. Dalam tanda petik, tidur sama mati kan beda tipis. Bangun itu di level 2 nih. Ini awaken namanya. Maka proses dari 3 ke 2 itu namanya kiamat. Al-Qiyam, bangkit kesadarannya. Orang yang bangkit kesadarannya namanya Buddha. Budi. Makanya ada budaya. Budaya, budi itu artinya adalah awaken. Buddha. Orang yang tercerahkan gitu. Nah, dari semua intinya adalah menerima realitas hidup apapun, jadilah Islam. Artinya apa? PR besar kita dalam hidup bukan menuju kemana, tapi naik ke level yang lebih tinggi gitu. Itulah nanti yang disebut meski maupun Isra maupun Mi'raj gitu misalnya. Nanti kita akan ngerti ke situ. Sip ya? Berarti Ibu Bapak pertanyaan besarnya ya, kita sering banget di ranah aku 3 nggak? Sibuknya di sini terus nih. Jadi kalau ini ruh, ini jiwa, ini tubuh. Si segitiga ini tuh memenjarakan rohani terus sih sebenarnya. Kenapa sibuk sama pikiran, perasaan, emosi, pikiran, perasaan, emosi, pikiran, perasaan, emosi. Maka ini perlu diregulasi gitu. Sip ya. Nah, ketika kita mengerti, berarti kita, maaf ya, Nabi Muhammad sama Nur Muhammad duluan mana adanya? Udah jelas, ngerti sekarang. Adam dulu, Nur Muhammad dulu. Nah, pun nanti kita ngerti Adam itu bukan sosok aja kan. Hawa tuh bukan Bapak Adam, Ibu Hawa. Nggak ada Bu Pak, di Quran ngomongin Bapak Adam, Ibu Hawa tuh nggak ada. Nanti kita ngerti proses Adam tuh maksudnya gimana gitu. Anyway, nah tapi at least hari ini kita ngerti dulu bahwa ketika seseorang dalam konteks ada di aku 3, itu ada di dalam wilayah identitas. Identitas Nabi yang terakhir namanya Ahmad. Kenapa? Masuk ke situ. Nur Insan tuh ketika dia dapat enlightenment Bu.
Ketika Ahmad bin Abdullah mengobserv sekitarnya, banyak questioning. Kenapa perempuan kok dijadiin budak ya? Kenapa perempuan nggak dianggap ya? Kenapa kok diperjualbelikan ya? Ada questioning nggak kira-kira? Yes. Datang dari mana? Dari sini. Karena ini duluan ada nih. Pikiran, perasaan, emosi itu tempatnya doktrin dan dogma. Contoh-contoh ya, ibu bapak maaf ya. Ingat ya, R ini itu basicnya cuma satu, welas asih aja. Gampangannya gitu dulu. Ada anak lahir di kalangan orang Islam yang sangat fanatik lah. Bapaknya ngasih tahu, nah di luar agama kamu kita Islam neraka. Si anak yang tadinya fresh dapat program itu nggak Bu Pak? Berarti dia punya program kalau orang di luar agamanya Islam itu neraka. Jadi program nggak kira-kira? Berarti si ruh ketutup sama program, betul nggak? Yes. Nempel lagi, begitu ngelihat temennya yang beda, neraka. Bisa begitu nggak? Tapi suara di dalam itu nggak bisa dibohongin, dia teriak. Nggak gitu juga kali, gitu misalnya. Kenapa? Dia menyaksikan langsung temennya yang Christianity nolong orang, jadi orang baik gitu. Terus nanya lagi, Pak, masa sih temanku Kristen kan baik banget nolong orang yang sakit. Masa dia masuk neraka? Tapi karena bapaknya udah rada tua ininya kencang banget gitu ya. Udah dogma doktrinnya kencang banget. Pokoknya udah selesai. Nah, di situ berantem pasti. Gitu. Makanya ya maaf ya ibu bapak ya, kalau mau berubah mending dari anaknya sih. Orang tuanya udah susah lah, udahlah gitu. Nah, udah gitu aja. Kenapa? Dia kan udah firewired nih. Ini batasannya 40 up lah. Tapi kan ini masih 20-an ya. Nah, sisanya. Makanya makin bertumbuh secara usia, makin susah berubah gitu loh Bu, Pak. Makin fire and wire gitu bahasanya. Gitu. Sip ya. Ketika Ahmad bin Abdullah awake, kayaknya nggak gini deh. Dia menembus dinding aku duanya. Di situ nur insannya datang gitu. Cahaya kemanusiaannya datang. Panggilan kemanusiaannya datang. Untuk menuju nurullah yang ada di aku satu gitu. Maka ketika dia menjalankan aku duanya, jadilah nabi atau utusan yang Muhammad terpuji. Baru di 40 tahun berikutnya jadi Nabi Muhammad gitu. Jadi Maulid Ahmad sama Maulid Nabi Muhammad beda nggak Bu Pak? Beda. Berarti kalau mau Maulid Nabi Muhammad gimana caranya? Ramadan. Karena hanya Ramadan yang akan membawa kita dari aku 3 ke aku 2. Terus ibu bapak mikir Ramadan jangan Februari besok, bukan. Ramadan itu meluruhkan aku 3, aku 4, aku 5. Membakar, makanya Ramadan itu artinya sangat panas. Gitu. Nah akhirnya nanti kembali ke fitrah dan seterusnya gitu. Dan ini akan jadi rangkaian yang seru banget. Tapi at least ibu bapak setidak-tidaknya hari ini mungkin baru hanya knowledge, karena at the end of the day, ibu bapak kalau nggak ngalamin, nggak ngerti aja. Dan ini harus ngalamin sendiri sih. Nggak bisa diwakilkan, nggak bisa. Tapi at least tahu patternnya, ini. Gitu. Nah, terakhir ibu bapak, terakhir nih ya. Berarti dari 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, ini semuanya terus bangkit nggak? Bahasanya terus lahir. Ibu bapak emang tiap hari kita nggak lahir ya? Lahir. Sejam yang lalu aja ibu bapak udah beda kok. Terlahir nggak? Iya, bahasa tetangganya lahir namanya Natal. Awas nih jadi sensitif. Natal. Kata tuh nggak punya agama, betul nggak Bu Pak? Bahasa Arabnya milad gitu. Jadi mau milad kayak mau Natal kayak mau lahir itu juga nggak? Ini jadi berantem sekarang. Gara-gara ngelihat kata-katanya gitu. Padahal semuanya intinya Natal. Natal, kelahiran, Al-Masih bukan sosok sebenarnya. Kelahiran kesadaranmu gitu. Ciri-ciri ibu bapak udah lahir kesadarannya, at least ibu bapak mengalami, nah udah lahir tuh.
Itu disebut Lailatul Qadar. Ada aha moment gitu. Isa itu kan kasih sayang, Isa itu Rohul Kudus. kasih sayang. Iya. Jadi besok kalau ngomong Barakallahu fikum, Yesus gitu. Betul nggak? Kan itu juga. Digebukan akhirnya gitu mah digebukan. Langsung digebukan ku atau Iya, tapi kan yang ngerti ini 1%, betul nggak Bu Pak? Nah disitulah kita penting untuk bijak sana. Gitu. Cuman hanya orang yang mau menembuskan dirilah yang akan sampai gitu. Nggak bisa diwakilkan, nggak bisa lagi dicepetin, nggak bisa. Semuanya presisi on time. Dah, karena jatuh tempo itu selalu on time. Udah pasti. Gitu. Kalau jatuh temponya besok ya besok jadi. Kalau belum jatuh tempo mau diceritain nggak bisa aja udah. Makanya waktunya selalu tepat gitu kira-kira. Gimana Bu? Pasti. Kenapa? Pengertian. Nah pertanyaannya yang mati yang mana Bu Pak? Ibu bapak kalau dengar kata mati happy atau sedih yang mana? Wah ibu bapak kalau masih dengar mati, nah berarti di sini banget nih. Padahal mati itu yang kita lihat dan kita takutin cuma satu. Tidak berfungsinya tubuh biologis beres. Kenapa? Tidur juga mati. Betul nggak? Sehingga mikir mati itu di tanah kusir gitu. Padahal tanah kusir itu adalah wadah untuk jasad. Nah berarti jasad kita wadah untuk ruh kita nggak? Untuk jiwa kita nggak? Iya, maka kalau ibu bapak jiwanya nggak tenang, jasad adalah kuburan bagi jiwa. Itu yang disebut siksa kubur. Aduh khawatir. Aduh gimana? Nah itu ibu bapak lagi tersiksa kuburannya tuh. Kalau barzah itu gimana? Barzah itu in between di tengah-tengah. Jadi gini, bagus pertanyaannya. Ini ruh, ini jiwa, ini jasad. Barzah itu alam jiwa kita nih di sini. Karena literer barzah itu artinya pertengahan. Spidol barzah antara kita, saya sama ibu dan bapak ini spidol gitu. Anyway, mau barzah, mau surga, mau neraka, mau akhirat, mau dunia semua. Hidup ada di mana Bu Pak? Di sini. Jadi ibu bapak sebaiknya nggak usah nunggu surga nanti. Nanti mah nggak ada. Meskipun nanti ya udah aja sih gitu. Tapi hidup selalu ada di sini sekarang saat ini. Berarti barzah ada di mana? Di sini. Surga ada di mana? Neraka ada di mana? Gitu. Mahsyar ada di mana? Nah, cuman kadang-kadang kita udah keterima sama dongeng-dongeng, jadi nanti. Pertanyaan, emang yang pernah ke nanti siapa? Ya, abis itu ngejanjiin surga lagi. Nanti kalian dapat surga, kayak pernah aja yang ngomongnya. Betul nggak Bu Pak? Iya. Tapi yang dengarnya percaya lagi. Kenapa? Karena IQ rata-ratanya 78,4. Ya Bapak tahu IQ rata-rata orang Indonesia 78,4? IQ gorila 70 Bu Pak, beda dikit nih. Maka kira-kira di sekitar-sekitar sana ini susah banget mengekstrapolasi perumpamaan gitu loh Bu Pak. Senangnya didongengin pokoknya, gak mau mikir gitu. Makanya susah untuk mengekstrapolasi abstrak tuh susah. Padahal Quran diberikan kepada orang yang menggunakan akal gitu. Sip. Duh lemas gini ibu bapak, oke ya? Oke ibu bapak ini masih 3% dari topik besar kita. It's very long way. Tapi at least ibu bapak sampai sini ada sesuatu yang bisa dikunyah pelan-pelan. Ingat ya ibu bapak, hati-hati sama ucapan saya. Jangan percaya sama ucapan saya. Yang terpenting ibu bapak dapat sesuatu. Karena ini semuanya penting untuk dibuktikan dalam perspektifnya masing-masing. Kunyah pelan-pelan, icip-icip. Di situ baru kita bisa ngomong Shadaqallahul Azim. Bukan dari tahu, tapi dari mengalami gitu. Oke? Sip? Kesimpulan. Kita simpulkan dulu. Berarti kita ini orang apa manusia? Orang apa manusia? Orang yang lagi belajar menjadi manusia. Jadi manusia itu belajar Bu. Padahal manusia itu adalah fitrah kita gitu.
Berarti kita nih lagi jalan jauh banget tuh dari keaslian kita gitu. Saking apa? Saking banyak pakai topeng mulu gitu. Saking banyak topengnya lupa ya, aku yang asli yang mana ya gitu Bu. Jadi lupa diri gitu kira-kira. Sip ya, makanya dalam perspektif psikologi, Carl Gustav Jung tuh bilang semua manusia pasti punya persona. Semua manusia pasti punya shadow. Semua manusia pasti punya wisdom. Dan pasti punya anima animus. Jadi ibu bapak, don't look up, don't look down. Maksudnya apa? Ngelihat siapapun gak usah amazed banget, gak usah ngerendahin. Kenapa? Semua pasti punya shadow deh, udah gitu aja. Jadi B aja tuh penting Bu, Pak. Udah B aja lah. Gitu. Nah, jangan amazed, idol banget, biasa aja udah. Karena pasti kecewa gitu. Kenapa? Karena setiap siapapun pasti memiliki hierarki ini gitu. Nah itulah kenapa kembali ke ayat awal pertemuan kita, ikro kita baka. Bacalah dirimu, sibuklah kamu ke dalam diri daripada kamu menilai keluar. Karena kenapa? Kalau kamu menyelesaikan dirimu, yang luar ikut selesai. Maka ibu bapak, terakhir, hadiah terbaik untuk orang yang kita sayangi adalah terus menerus memperbaiki diri. Karena ketika aku memperbaiki diri, kita akan mempersembahkan hadiah terbaik untuk orang yang kita sayang. Karena kata kuncinya adalah terus developing self, terus mengacu kepada ikro kita baka, terus melakukan yang namanya perbaikan dan perbaikan dan perbaikan. Terima kasih, saya rasa itu dulu. Kita tepuk tangan dulu buat kita semua, ibu bapak, hatur nuhun. Mangga, ada pertanyaan? Ya. Oke, ya terkait kematian tadi juga bicara soal manusia, ada flora, fauna. Ini penasaran aja nih. Setiap yang berjiwa kan akan merasakan mati ya. Betul. Tetapi apakah yang akan mati itu memiliki jiwa? Oke. Apakah yang mati memiliki jiwa? Gini Pak. Bapak nanti buka di surat 29 ayat 5. Atau buka deh. Boleh nggak? 29 ayat 57, 3185. 29 ayat 57, 3185. Satu aja, salah satu boleh, yang mana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Oke, tahan dulu. Ini memang agak confuse mana jiwa, mana nyawa, mana ruh, mana jasad, dan seterusnya. Agak sedikit confuse Pak. Tapi kalau kita pakai ke bahasa aslinya, di situ kata-katanya kulun nafsin. Setiap yang bernyawa. Zaikatul maut. Berarti dia lagi ngomongin aku dua nih. Betul nggak? Karena aku dua itu ruh, jiwa, jasad. Dan kalimatnya, maaf ya, boleh diulang Bu? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Akan merasakan mati atau akan mati? Merasakan. Ah, icip Pak. Jadi di sini akan ada icip-icip nih. Berarti mati nggak ada dong? Iya lah, nanti ngerti. Mati itu hoax sih sebenarnya. Nanti kita ngerti. Nanti nggak ada. Gimana mau mati, orang kan kita di sini. Iya betul. Cuma merasakan doang berarti. Ya, oke. Ini dalam sih, tapi mudah-mudahan oke ya, pelan-pelan. Jadi kalau ngomongin kulun nafsin zaikatul maut, jiwa dalam bahasa Arabnya disebut nafs. Jadi maksudnya, boleh diulang Bu, sekali lagi aja. Ya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya kepada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Oke. 3185-nya Bu, biar lebih asik. 3 Al-Baqarah lagi. Iya. Al-Imran 185. Ya itu tadi, setiap yang bernyawa. Oh itu 3185? Iya. 2957 kalau gitu, maaf. Al-Ankabut 57. Oh, 29. 57. 59, 57. Ya. 57. Oke. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Sama ya, lanjut. Ya. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Hanya kepada kami kamu Dikembalikan. Nah, pertanyaan. Ayat ini lagi ngomongin tanah kusir nggak kira-kira? Enggak. Bukan. Makanya nanti Nabi Muhammad bilang, antamutu qabla mutu, belajar mati sebelum mati. Karena kalau jiwamu nafsmu off, maka kamu akan terkoneksi kepada aku dua. Inilah yang disebut terkoneksi kepada ruh.
Atau inilah yang disebut rojiun. Contoh. Anggap aja ego itu off. Ego itu off. Nafs itu ego. Ego. Rajiun atau ruh itu adalah basic desain kita yang namanya cinta. Melas sih. Ibu bapak, cinta dan ego gak bisa hadir barengan. Gak bisa. Kalau egonya off, berarti cintanya nyala. Pun sebaliknya. Maka ketika kulun nafsin zaikatul maut, ketika nafsmu kamu matikan, maka kamu lagi pulang sebenarnya. Gitu Pak. Jadi ini tidak berbicara dalam konteks yang namanya jasmania. Pertanyaan saya, berarti ketemu Allah nunggu jasadnya expired dulu nggak? Nggak usah, nggak Nggak perlu. usah. Maka perjumpaan dengan Allah dilakukan saat justru jasad atau tubuh kita lagi on, gitu kira-kira. Nah jadi kalau tadi pertanyaannya, orang ya kalau jiwa itu mati apakah memiliki jiwa? Jiwa itu adalah semua apapun dalam konteks semua. Jiwa itu tempat konsekuensi sistem hidup gitu. Konsekuensi. Makanya kalau pinjam bahasa tetangga, jiwa itu pusat karma gitulah kira-kira. Itu ada di jiwa kita. Nggak melekat di ruh ya? Kenapa Pak? Nggak Bu, melekat di ruh ya berarti? menutupi. Oh menutupi. Jadi ini ruh nih. Jadi yang kembali ruh aja, jiwa. Oh yang kembali ruh pasti. Ketika jiwanya udah bersih gitu dulu lah gampangan. Jadi kalau jiwanya masih acak-acakan ya ruh nggak bisa menyatu dong gitu. Gitu Pak sementara. Sip ya. Nah nanti bagian jiwa mana, bagian jasad mana, bagian ruh mana, apa itu pendengaran, pikiran, perasaan, emosi. Supaya nanti kita inline bahwa ini semua dalam satu kesatuan yang gak terpisah gitu kira-kira. Kenapa? Kenapa hewan? Nah, hewan itu cuma punya nafs. Tapi dia gak punya akal. Gitu. Makanya dia tugasnya support dari si biggest evolution. Dia support system sebetulnya. Dan kita ini dijadikan co-kreator gitu bahasanya. Gitu Pak. Dan ibu bapak kalau Allah ada di mana-mana emang kita pulang mau kemana? Betul nggak? Kalau Allah meliputi emang kita pulang menuju gitu? Kan nggak gitu. Nah, maka perjalanan pulang bukan jarak dan tujuannya, tetapi kesadarannya. Kan kayak kalau tadi ngomongin surga, semua orang pengen masuk surga, tapi disuruh duluan pada nggak mau, nanti aja gitu ya Bu. Sok duluan, nah nanti aja gitu. Karena menganggap surga itu ada setelah mati fisik gitu. Berarti Ibu Bapak by the way ya, di antara tiga ini yang paling penting untuk kita maintenance yang mana? Jiwa. Makanya leluhur kita ngerti banget, bangunlah jiwanya, bangunlah badan ini nih. Padahal yang nyiptain orang Kristen ya? Iya. Iya kan? Rudolf W. Supratman kan Betul. Katolik. Iya. Tapi dia ngerti esensi gitu. Berarti terbukti bahwa identitas tidak menentukan kualitas ketuhanan gitu. Benar. Sebentar Bu, Bapak oke Pak? Aman sementara ya? Siap. Mangga Ibu. Kita kan harus membersihkan jiwa, terus Ya. menerusnya tazkiyatun nafs itu bukan. Iya betul. Cara yang kan harus berlatih tadi Ustadz. Iya. Kang Anggu bilang harus berlatih. Iya. Nah, berlatih yang paling dasar gimana tuh? Untuk melatih jiwa beres? Yes. Ya. Surat 3:133 coba Bu. 3:133. 3 Ali Imran 133. Ini masih oke ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Oke, berarti kalau disuruh bersegera mencari ampunan tuh berarti disuruh balik ke aku 2 atau aku 1 gitu nggak Bu Pak? Iya. Berarti PR besar kita ini adalah bersegera balik terus ke aku 2 aku 1 gitu. Ya, lanjut. Dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa itu level di mana jiwanya udah masuk kepada jiwa yang tenang. Gimana cara bikin tenang? Lanjut Bu. Yaitu 134-nya. Sok, Ibu lanjut. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Nomor 1.
Jangan pelit berarti. Infak baik lapang maupun sempit. Ibu bapak kalau dengar kata infak apa yang kepikiran? Sedekah. Bukan. Infak, sedekah, zakat itu beda-beda nih ya. Nanti kapan-kapan kita bahas detail. Tetapi infak itu adalah membelanjakan. Membelanjakan itu berarti segala sesuatu yang datang sadar bahwa aku nggak pernah memiliki tapi aku lepasin gitu. Kayak untuk menafkah itu juga termasuk infak. Sama. Ya? Makanya dalam hukum Taurat, hukum semesta ada hukum terima kasih. Habis terima harus ngasih. Berarti begitu kita terima, PR kita ngapain? Ngasih. Kenapa harus terima kasih? Disitulah sumber perputaran. Iya. Jadi akuariumnya nggak butek gitu karena sirkulasinya bagus. Oke? Jadi PR besar untuk kita ngebuat jiwa kita bersih gimana caranya? Jangan pelit, udah gitu aja. Jangan megang, jangan pelit, jangan merasa. Satu Bu. Inilah nanti yang disebut belenggu jiwa. Melekatan ya. Kemelekatan. Sip. Ibu bapak maaf, ada orang yang sholatnya rajin tapi pelit, ada nggak? Ada. Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Berarti dia senam bukan sholat gitu. Sembarangan. Habis itu ngitung-ngitung lagi benar. Sedekah 5.000, mudah-mudahan dapat 500.000. Nah, udah tuh, selesai aja. Sip ya. Jadi basic dari takwa, basic dari pembersihan jiwa adalah detachment. Tidak melekat. Yang kedua Bu. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, kalau infaknya udah belanjanya udah bagus, pasti si kontrol anger atau amarah pasti oke. Makanya ibu bapak maaf ya, orang pelit itu pemarah loh. Sok cek aja. Iya benar. Ibu bapak punya teman yang pelit, sumbu pendek pasti. Kenapa? Karena dia megang gitu. Takut hilang lah, takut dia melindungi banget gitu. Semakin melekat semakin lelah sebenarnya. Nah, ciri-ciri orang yang amarahnya udah oke, ada 5 nih. 1, udahlah Bu Pak, 1 aja dulu. Belajar untuk nggak usah pengen dihargai, udah gitu aja. Ini kemana-mana pengen dihargai aja, kayak penting banget gitu. Semakin pengen dihargai, semakin amarahnya nggak beres udah pasti. Yang kedua, belajar nggak usah pengen diakui. Pendapatnya tuh kayak penting banget. Kalau nggak didengar sakit hati. Aku nggak didengar. Penting banget sih gitu. Oke? Yang ketiga, mengatur. Ngatur mulu. Harus gini gitu. Alias hidupnya tuh banyak harus gitu Bu. Semakin hidup banyak harus, semakin jiwanya butak aja. Udah pastilah fix. Yang keempat, ingin memiliki ownership. Katanya cinta, tapi ownership gimana sih gitu. Dan yang paling parah tuh bagian nomor 5 adalah ingin menjadi orang lain. Dan dia nggak betah jadi dirinya sendiri gitu. Ini bahasa kerennya disebut alienated soul. Nah, ketiga, ini best of the best dari semua beresin jiwa kita Bu Pak. Lanjut. Dan memaafkan kesalahan orang udah lain. Gak ada lagi. Sok ibu bapak yang punya musuh sekarang, mending cepetan maafin. Daripada keburu mati sok. Bener gak ini? Kalau lebaran doang. Iya, lebaran juga basa-basi lagi. Iya. Betul gak? Oh ibu bapak ngomongin memaafkan, saya jadi ingat satu ayat nih. Ibu boleh buka surat 5 ayat 45 Bu. Wah ini keren banget. Wah keren aja. 5:45. Ini teralirkan nih ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Memaafkan itu bukan melupakan. Tapi mengingat tanpa emosi itu maafin namanya. Ya. Karena tidak bisa melupakan, nggak bisa. Nggak bisa Bu Pak. Karena nempelnya di jiwa. Jiwa itu memori. Tapi voltasenya bisa kurang. Gitu. Udah nggak marah lagi lah gitu. Nah, jadi begitu ingat udah nggak. Nah, begitu ingat, oh iya ya. Nah udah. Nah itu maafin. Jadi bukan berarti aku mau memaafkan dan aku mau melupakan. Nggak bisa. Udah nggak bisa. Udah ibu bapak jangan pengen ngelupain lah, nggak bisa.
Ya. 5:45. Nih keren banget Ya. nih. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Coba. Jadi balas-balasan boleh nggak Bu, Pak? Boleh. Boleh. Kalau nyawa, balas nyawa. Deal? Deal. Lanjut. Mata dengan mata. Kalau mata, mata juga. Yang penting adil. Ya, lanjut. Hidung dengan hidung. Hidung juga. Adil nggak? Adil. Adil. Nanti kapan-kapan kita dalamin esensinya. Lanjut. Iya. Telinga dengan telinga. Telinga dengan Telinga. Terus. Gigi dengan gigi. Gigi sama gigi. Dan luka-luka pun ada kisosnya. Ada kisosnya atau ada pembalasannya, balasan yang betul? sama, iya. Nah, sekarang saya tanya. Tuhan tuh kan ngerti banget ya ego si manusia, enggak kita ibu bapak aja ya. Ibu bapak tuh egonya gede. Nah, jadi pembalasan pengen balas tuh pasti ada. Dan that's fine, selama itu adil. Tapi ada other opsi nih. Allah ngasih opsi yang lain. Lanjut Bu. Ya. Barang siapa melepaskan hak kisosnya. Kalau kamu ngelepasin hak kisos ngebales, kalau kamu ngelepasin pengen nyamain sama apa yang aku lakukan, apa kata Allah Bu? Maka itu menjadi penebus dosa baginya. Ditebus tuh sama Tuhan dosanya. Ya. Lunas deh. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zolim. Top. Pertanyaannya, pengen lunas nggak? Ya udah maafin aja gitu. Gitu ya. Jadi ngebalas boleh nggak? Boleh. Tapi nggak lunas. Iya. Kan keren ya. Kisosnya Tuhan tuh top banget. So kalau kamu masih di level balas-balasan, boleh. Tapi barang siapa melepaskan hak kisosnya. Hak kisos itu termasuk gini Bu, Pak. Punya uang bisa makan. Saya lepas pengen makannya. Punya uang sih, saya nggak makan deh. Bertirakat nggak dia? Nah itu ngeberesin jiwa juga pasti gitu. Sip ya. Oke Ibu Bapak. Berarti salah satu hal yang paling terpenting adalah melepaskan sesuatu yang kita cintai. Satu lagi aja. Tapi ini jangan mikirin suami istri, bukan loh ya, bukan itu. Aduh saya suami. 3 ayat 92 Bu Mat. Surat 3 ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Sebagian harta yang kamu apa? Cintai. Jadi belum sebagai kebajikan yang perfect kalau kita belum ngelepasin yang kita cintai. Betul? Ya. Contoh-contoh. Ini maksud dicintai di sini apa sih? Yang kita senang, yang kita Iya. Ibu bapak kalau lagi marah yang dicintai pada saat itu apa? Waktu marah. Yang saat itu dicintai apa? Marahnya. Lepasin. Kalau saat itu benci, yang saat itu lagi dicintai apa? Bencinya, lepasin gitu. Maka kamu belum sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu melepaskan apa yang paling kamu cintai. Semuanya. Bukan itu, bukan. Gitu. Jadi kalau lagi sedih kehilangan suami, Lepasin. Iya. Betul Bu. Nah di regulasinya kesedihan akan selalu ada, tapi ibu perlu berkomitmen sama dirinya. Izinkan dirinya untuk berapa lama lagi sedih. Sok ibu sedih aja dulu. saya juga suka bertanya di diri saya berapa. Sok ibu tentuin. Sebulan kah? 2 bulan. Sok ibu 2 bulan sedih. Tapi after itu move on. Move on. Tapi melepaskan. Ya, Harus melepaskan. on-nya itu loh yang saya belum bisa itu seperti apa Iya. coba. Iya. Pelan-pelan. Iya. Latihan. Tapi kan nanti jadi ngerti Bu. Iya. Setelah ini ngerti. Ibu bapak kalau orang maaf ya meninggal, berarti quote and quote lagi ilaihi rojiun nggak? Iya. Iya dong. Berarti lagi pulang ke rumah sejatinya nggak? Iya. Kira-kira kalau orang pulang ke rumah sejatinya dia menuju kepada tujuan hidupnya nggak? Iya. Sampai nggak? Jadi harus berduka cita, bersuka cita. Bersukacita harus. Kan sampai. Gitu Bu. Nah PR besarnya memang kemelekatan. Dan itu nggak bisa kalau tidak dilatih. Ya udah senang kita ngelatih diri kita. Oke ya. Ibu kalau masih sedih, ibu biarkan aja dirinya ibu, tapi bikin planning. Saya mau sedih setahun lagi gitu. Misalnya, tapi kelamaan Bu. Iya 2 bulan lah. Oh ini udah 7 bulan masih sedih. Iya makanya karena ibu nggak pernah bikin planning.
Ibu planning mulai pulang dari sini, ibu planning, saya mau sedih sebulan lagi gitu. Tulis, planning, dah sok sebulan ibu sedih. Biasanya lebih cepat beres bu. Ingat, niat itu sengaja nggak sengaja? Nah, maka kalau aku menyengajakan ini, it's happen, pasti. Oke, ibu bapak? Sip? Dapat ya? Ibu bapak dapat sesuatu sore hari ini? Sip. Alhamdulillah. Kita insya Allah lanjutin lagi ini. Karena sekali lagi ini akan sangat sulit untuk bicara dalam satu kesempatan. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita kembali dan kita terus pelan-pelan gitu. Ya, jadi terakhir ibu bapak, yuk main-main banyak ke aku dua dengan berwelas asih, karena hanya welas asih itulah yang membawa kita untuk kembali kepada dia yang seutuhnya. Hatur nuhun.